Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Mujaddid Media akan mengulas mengenai sejarah dinasti Tuluniyah. Ahmad bin Tulun adalah tercatat sebagai pendiri dinasti Tuluniyah. Ayahnya Tulun adalah salah satu budak yang berasal dari Fergana, Turki, yang pada tahun 817 Masehi, penguasa Samaniyah di Bukhara mempersembahkannya kepada Khalifah Al-Ma'mun. Pada saat itu Mesir termasuk bagian dari wilayah dinasti Abbasiyah yang sudah dikendalikan oleh bangsa Turki yang melebarkan sayap dan memegang kekuasaan tertinggi. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watsik, akhirnya diadakanlah pembagian wilayah agar mudah dalam pemantauannya. Khalifah Abbasiyah menugaskan Ahmad bin Tulun untuk menguasai wilayah Mesir. Mengingat Ahmad merupakan seorang pemuda yang cakap, berpendidikan, pandai membaca Al-Quran, santun, serta berwibawa dan terampil dalam memimpin. Kemudian Ahmad berangkat ke Mesir dengan memimpin tentara dalam menghadapi gubernur Mesir pada tahun 868 Masehi. Kesempatan ini tidak ia sia-siakan, malahan dijadikan sebagai momentum untuk memerdekakan dirinya. Ahmad mampu menguasai Mesir dengan leluasa setelah mencopot pejabat yang ditunjuk Khalifah Abbasiyah. Ahmad pun mulai mengumumkan bahwa Mesir berada di bawah kekuasaannya, dan dia pula lah yang menguasai jabatan sipil, militer, maupun bidang finansial. Ini merupakan sebagai langkah pertahanan internal pemerintahan yang baru ia pimpin. Ahmad melakukan konsolidasi secara ketat melalui upaya-upaya secara maksimal untuk menciptakan perdamaian di daerah tepi Sungai Nil, serta melakukan penumpasan terhadap pemberontakan yang ada. Pemerintahan Baghdad akhirnya mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Ahmad bin Tulun, namun tidak berhasil karena kedudukan Ahmad bin Tulun telah kuat, ditambah dengan simpati rakyat Mesir kepadanya. Sebab sebelumnya mereka membayar pajak yang amat tinggi kepada Baghdad, padahal tidak ada kontribusi yang berarti buat masyarakat Mesir sendiri. Setelah kedudukannya kuat di Mesir, tentu saja Ahmad bin Tulun pada tahun 868 Masehi secara resmi memproklamirkan berdirinya dinasti Tuluniyah. Dinasti baru ini merupakan salah satu dinasti yang muncul dan berkuasa di Mesir dan Suriah. Dinasti Tuluniyah tercatat sebagai dinasti yang melepaskan diri dari kekhalifahan Bani Abbas yang berkuasa mulai dari tahun 868 Masehi sampai 905 Masehi. Ahmad ibnu Tulun lahir pada tanggal 23 Ramadan tahun 220 Hijriah. Ahmad adalah keturunan seorang berkebangsaan Turki dan masih memiliki darah Mongol. Nama Tulun sendiri dalam bahasa Turki bermakna kemunculan yang sempurna. Tulun pertama kali masuk ke Baghdad pada tahun 816 Masehi. Kemampuan militernya yang menonjol menjadikan Tulun terpilih sebagai anggota pasukan khusus untuk mengawal khalifah. Ahmad ibnu Tulun tumbuh besar dalam tradisi Turki dan didikan militer. Selain aktif dalam dunia militer, Ahmad ibnu Tulun juga menaruh keinginan untuk belajar ilmu-ilmu agama. Tercatat dia mempelajari fikih mazhab Hanafiyah, hadis, dan disiplin ilmu lainnya, hingga akhirnya dia menikah dengan Khotun, putri pamannya yang bernama Yarjuk. Meski sudah berkeluarga, hasrat mencari ilmu Ahmad bin Tulun tak surut. Berkat bantuan salah satu menteri, ia memutuskan pindah dari Samara ke Tarsus untuk menimba ilmu tentang fikih, tafsir, dan yang lainnya. Masa awalnya sebagai gubernur ditandai adanya konflik dengan Ahmad ibnu Al-Mudabbir, pengumpul pajak resmi dinasti Abbasiyah. Ibnu Al-Mudabbir enggan melaporkan hasil pajak kepada Ahmad ibnu Tulun, melainkan lebih suka langsung melaporkan kepada khalifah di Baghdad. Karisma Ahmad ibnu Tulun langsung meningkat setelah keberhasilannya menundukkan Ibnu Al-Mudabbir, bahkan selepas mertuanya menjadi pembesar militer Abbasiyah di Baghdad. Ahmad ibnu Tulun memiliki kekuasaan yang lebih besar. Ahmad ibnu Tulun tak hanya mengontrol Kairo semata, namun juga punya kewenangan untuk mengontrol penuh kawasan Alexandria dan sekitarnya.
Ahmad ibnu Tulun juga diberikan kekuasaan untuk mempersiapkan tentara sebanyak 100.000 prajurit. Pabornya kian meningkat setelah mampu menangani konfrontasi dengan gubernur Syam. Perlahan dia tak lagi menyebut dirinya sebagai gubernur, namun mengaku sebagai pemegang kebijakan independen yang tak lagi memiliki kaitan hierarkis terhadap Abbasiyah. Dia mulai memasang gambar wajahnya di mata uang, mengangkat menteri, kepolisian, dan dinas intelijen. Atas keberaniannya ini, Ahmad ibnu Tulun tercatat sebagai pendiri negara Islam pertama bernama dinasti Tuluniyah di Kairo, Mesir. Setelah melakukan pengepungan terhadap Tarsus pada tahun 883 Masehi, Ahmad ibnu Tulun kembali ke Mesir. Ia kemudian meninggal dan mewariskan jabatan kepemimpinan dinasti Tulun kepada anaknya. Sayangnya gaya kepemimpinan Ahmad ibnu Tulun tidak dijumpai pada kepribadian anaknya, yang mengakibatkan dinasti Abbasiyah berhasil menjadikan kembali kawasan dinasti Tuluniyah sebagai daerah kekuasaannya. Dinasti ini walaupun hanya sebentar berkuasa, yakni sekitar 37 tahun, tapi memiliki prestasi yang patut dicatat dalam sejarah, yaitu yang pertama, berhasil membawa Mesir kepada kemajuan, sehingga Mesir menjadi pusat kebudayaan Islam yang dikunjungi bagi para ilmuwan dari pelosok dunia Islam. Yang kedua, dalam bidang arsitektur, telah meninggalkan bangunan Masjid Ahmad ibnu Tulun. Menaranya merupakan menara tertua di Mesir. Bangunan lain adalah Istana Khumar Waihi dengan memakai balairung dan dinding emas. Istana ini berada di tengah-tengah kebun yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan dilengkapi dengan kebun binatang. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan. Pada masa dinasti Tuluniyah telah dibangun rumah sakit yang menghabiskan biaya 80.000 dinar. Yang keempat, dalam bidang pertanian. Perbaikan air di Pulau Raudoh dekat Kairo yang pertama kali dibangun pada tahun 716 Masehi, irigasi Mesir menjadi lancar dan pada gilirannya sangat membantu dalam meningkatkan hasil pertanian. Yang kelima, kemajuan di bidang militer, terutama pasukan perang dan angkatan laut, dengan pasukan yang berkekuatan 100.000 orang dan 100 kapal perang. Masa kemunduran dinasti Tuluniyah. Setelah Ahmad ibnu Tulun wafat, dinasti ini diteruskan oleh 4 orang amir, yaitu Humawaraihi ibnu Ahmad yang berkuasa dari tahun 884 Masehi sampai 895 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Jais bin Humarawaihi yang berkuasa dari tahun 895 sampai 896 Masehi. Setelah itu diteruskan oleh Harun ibnu Humarawaihi yang berkuasa dari tahun 896 sampai 905 Masehi. Dan amir yang terakhir adalah Saiban ibnu Ahmad ibnu Tulun. Namun para pengganti ibnu Tulun tidak ada lagi yang sekuat dia, bahkan telah membawa dinasti Tuluniyah pada arah kemunduran. Oleh karena itu, menurut Ahmad Salabi, dinasti Tuluniyah sebenarnya hanyalah kekuasaan Ahmad ibnu Tulun saja. Amir yang terakhir dari dinasti Tuluniyah menyerah ke tangan pasukan Bani Abbasiyah yang menyerang Mesir pada tahun 905 Masehi. Dengan demikian berakhirlah riwayat dinasti Tuluniyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejarah singkat mengenai dinasti Tuluniyah sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.